Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasudul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, wa naqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang senantiasa kita memuliakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di waktu ini, Allah memberikan kepada kita kesaksian kepada seluruh malaikatnya bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah disebutkan oleh yai kita, guru kita, murabbi kita, bahwasanya setiap peringatan-peringatan hal seperti ini adalah salah satu momentum paling mudah untuk kita, bagaimana cara kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mari sama-sama kita sebagai seorang muslim untuk selalu meningkatkan kuantitas serta kualitas salawat kita kepada beliau, kepada keluarga beliau, yang mudah-mudahan dengan meningkatnya kuantitas serta kualitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk kategori yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau suatu teladan itu bakal diberikan kalau seandainya sudah dilakukan terlebih dahulu. Bagaimana Allah, bagaimana para malaikatnya yang agung bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakhtalafal ulama, berbeda pendapat para ulama makna daripada salawat dari Allah, makna salawat dari para malaikat. Wal mu'tamad, pendapat yang paling kuat bahwasanya salawat dari Allah Ta'ala maknanya yaitu adalah rahmah. Rahmah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diciptakan. Bukan sejak beliau diangkat menjadi rasul, tapi sejak beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi zamanil azali, di zaman sebelum diciptakan semuanya. Diciptakan terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nurillah. Sejak saat itulah Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari para malaikat, ikhtalafal ulama, berbeda pendapat para ulama. Wa qalul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad bahwasanya li raf'id darajah, untuk meninggikan derajat siapa? Untuk Rasulullah dan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, kembali untuk kita maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Jika kita mempunyai kesalahan, ampunan dari Allah Ta'ala, kita bisa ambil bagian yang melalui salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita sebagai santri ini semua subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, semuanya santri, antum orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dipilih mendapatkan kebaikan. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Indal ulama kalimat khairan kan namanya nakirah, betul? Ya, namanya nakirah. Wan nakirah syai'un,
bentuknya umum, berarti khairud dunya wal akhirah. Kebaikan itu akan didapatkan di dunia dan juga didapati ketika nanti kita di akhirat. Qala ulama, yang namanya dunia itu rahmat dari Allah Ta'ala bisa kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia atau ketika nanti kita di alam barzakh. Karena namanya alam barzakh termasuk juga alam dunia. Sedangkan nanti ketika kita di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, baru itulah permulaan daripada alam akhirat. Kebaikan yang didapati oleh seseorang sebab dia dilimpahkan rahmat oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai tulabul ilm, sebagai para pencari ilmu. Lebih baik kita bilang pencari ilmu, jangan kita bilang penuntut ilmu. Ilmu gak salah apa-apa, kenapa kita tuntut? Ilmunya kita cari. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashkurullah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur antum hadir di pondok, di majlis, di waktu yang mulia ini bersama dengan guru-guru antum. Sebelum antum, ini sedikit, karena Al-Faqir juga seorang santri dan juga dulu seorang mudarris, ustadz di pondok. Ustadz di pondok. Kalau boleh jujur, boleh cerita, anak ustadz killer. Ustadz killer. Kan ada dosen killer, anak ustadz killer. Tapi apa yang didapati dari perlakuan buruk dalam tanda kutip seorang guru terhadap diri kita, isbir, sabarlah. Sebelum antum mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hukum fil mautin. Hukum berlaku di tempat antum ada sekarang. Mintalah ridho, carilah ridho daripada guru-guru antum. Isbir ala nuril jafa min muallimin fa inna nafaratil ilmi min rusbal ilmi min nafaratil. Sabar sama perlakuan buruk, galaknya guru. Kenapa? Fa inna rusbal ilmu ente nyungsep, kagak berlaku, gak bermanfaat. Kalau apa? Kalau kita ngindari yang namanya guru galak, kita ngindarin perlakuan guru. Kalau mau di pesantren, cari perhatian guru. Dengan antum mencari perhatian guru, maka antum akan mendapatkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma kalau kita hadir di tempat-tempat, di majlis-majlis, dalam peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hanya mengandalkan salawat, tapi perlakuan buruk kita kepada guru nihil. Semuanya nihil. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walid thalatha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu ada 3. Yang pertama, man walladaka, yang melahirkanmu. Orang tua semuanya dilahirkan sama orang tua ya. Enggak ada yang di-download kan di sini. Semua dilahirkan, enggak ada yang di-download, enggak ada yang diunduh nih. Dilahirin, itu orang tua. Itu yang namanya orang tua. Yang kedua, man zawwaja ibnatahu lak, yang menikahkan anak perempuannya kepadamu. Jangan mikirin dulu sekarang. Nanti ente punya mertua, itu namanya orang tua. Yang ketiga, man 'allamaka, orang-orang yang mengajarkan dirimu. Kata Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, fatsalitsu afdaluhum, maka yang ketiga adalah yang paling utama, yang paling berhak dimuliakan. Ini kalamnya orang-orang saleh, kalamnya orang-orang baik. Kita hadir, kita berada di ma'had dengan keberadaan guru-guru kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dipilihnya kita berada di ma'had, maka segala apapun yang ada di ma'had, peraturan apapun yang ada di ma'had, telan baik. Ditelan tuh. Artinya diterima. Apalagi itu peraturan dari guru.
Ana nggak mau berbicara panjang perihal masalah bagaimana Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena antum adalah tulabul ilmi, antum bisa membaca di kitabnya. Percuma kalau seandainya Al-Faqir berbicara tentang perihal masalah-masalah tersebut, kalau ada salah, biasanya malah jadi ta'annud. Wah, kok Habib salah tuh, kan seharusnya nggak begitu. Ya, karena min sya'ni kita, secara fitrahnya kita, secara manusiawinya kita lebih melihat kesalahan daripada kebenaran. Kalau ada orang berbicara memberikan nasihat 1 jam, ada aja 3-2 kata yang salah, yang diingat yang salahnya tuh. Betul apa betul? Betul. Diingat tuh. Dijadiin guyonan, wah salah. Padahal 1 jam ngomong berbusa-busa tuh mulut, yang diingat cuma 2 kata gara-gara salah doang. Makanya Al-Faqir agak minder juga berbicara perihal masalah Isra Mi'raj kalau berihalnya tersebut melalui daripada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui daripada kitabnya para ulama. Kenapa? Karena antum tulabul ilmi. Allah Taala muliakan antum. Allah Taala memuliakan antum dengan keberadaan guru-guru antum. Maka hal tersebut yang patutnya harus betul-betul pertama kita syukuri. Adanya peringatan-peringatan seperti ini selain untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui siapa kita mau cinta sama Rasulullah kalau bukan dikenalkan oleh guru-guru kita? Oleh siapa dikenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali melalui lisannya guru-guru kita? Barang siapa yang belajar tanpa ada seorang guru, fasyekhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar gak pakai guru, maka gurunya syaitan. Gurunya pakai apa? Nih, ada yang pakai HP? Gak ada? Ya, yang benar nih. Yang gak ada yang gak ketahuan nih. Hati-hati nih, karena santri, karena ustadz juga. Model-model yang nyimpen HP dalam termos, dalam kitab, buku tuh ya, ada tuh model-modelnya tuh. Ini jadi acuan nih. Antum mumpung masih di ma'had, perbanyak qiraatul kutub, perbanyak soal, andal masyayikh, nanya sama guru-guru. Kenapa? Karena ketika antum di luar, boleh jadi antum bakal menjadikan ini HP sebagai teman dekat. Bakal bertanya lebih banyak kepada HP dibandingkan kepada guru. Maka nikmatilah keberadaan antum saat ini ketika guru antum masih di depan mata antum. Makanya kalau lagi sholat, doain guru, jangan doain diri sendiri. Doain orang tua, doain guru. Kenikmatan yang antum dapatkan, kemuliaan yang antum dapatkan semuanya melalui wasilah daripada guru. Al-wasilah hukmul maqasid. Dalam kaidah ini mengatakan al-wasilah hukmul maqasid. Wasilah ini tujuan antum untuk belajar itu apa? Oh, anak mau jadi begini, anak mau jadi orang yang bermanfaat, anak mau jadi orang yang berguna. Tafadhol. Tapi bermanfaatkah antum untuk guru-guru antum? Bergunakah antum kepada guru-guru antum? Karena apa? Al-wasilah hukmul maqasid. Terapkan selama kita berada di pondok. Jangan main apa? Jangan main petak umpet sama guru. Jangan main petak umpet sama ustaz. Rata-rata kalau kita di pondok ada aja yang bandel. Ya, ada aja yang banyak melanggar, ada aja. Tapi dihukum enggak? Ada hukuman enggak di sini? Dihukum. Ada hukuman enggak? Kalau dihukum jangan cengeng. Jangan ngadu sama orang tua. Cengeng. Ya. Namanya generasi stroberi kalau orang bilang sekarang. Baru diomelin sedikit cengeng, ngadu sama orang tua. Isbir ala nuril jafa min mu'alimin. Nih, pegang nih. Sabarlah terhadap perlakuan galaknya seorang guru terhadap diri kita. Karena apa? Najatuna. Kesuksesan kita saat ini masih dipegang oleh
guru kita. Ketika guru ridho terhadapmu, maka Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meletakkan keridhaan kepada dirimu. Kenapa? Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua ibu bapak. Tadi Al-Fakir katakan al-walid yang namanya orang tua ada tiga. Yang ketiga muallim, yang mengajarkan dirimu adalah yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling berhak untuk dimuliakan. Maka ini dikedepankan. Maka keridhaan daripada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita adalah lebih kita kedepankan, terlebih ketika kita masih berada di ma'had. Al-hukmu lil mautin. Hukum berlaku buat orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kalau kita berbicara tentang perihal Isra wal Mi'raj, kita sedikit berbicara tentang perihal Isra wal Mi'raj. Kita nggak usah berbicara bagaimana terjadinya Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi esensi hasil daripada Isra wal Mi'raj yang pertama yaitu adalah salat. Betul? Salat. Bagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita perihal masalah salat. Yang kedua at-tasdiq, pembenaran apa yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana keimanan para sahabat atas peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka dua hal inilah yang menjadi tolak ukur kita nanti kemudian hari dalam mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ketika mendapati salat kita baik, amal kita baik, maka di situ ada pembenaran terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsuh wa amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang yang cerdas itu orang yang merendahkan diri, mengakui diri. Bagaimana kedudukan dia? Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan seorang murabbi, aku tidak tahu bagaimana sampai kepada Allah Ta'ala. Tahu kedudukan diri kita sebagainya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan apa yang dilakukan itu semuanya niscaya niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kalau di pondok begini kira-kira ridho gak guru anak? Kalau ridho guru anak, gimana nanti ketika anak menghadapi di masyarakat, ketika anak menghadapi di kedua orang tua? Ini yang menjadi tolak ukur. Jadi ketika kita bertindak, ketika kita beramal, mikir. Mikir. Ini benar apa kagak? Kalau kita mau melakukan suatu amal, suatu kegiatan, kira-kira kalau saya lakuin ini ridho gak guru saya? Sebelum kita bertanya ridhokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau anda melakukan pelanggaran seperti ini, kira-kira ridho gak guru saya? Kalau nggak ridho, tahan. Kalau ente masih terjang aja, oh berarti ente punya akal tuh agak konslet tuh. Udah nanya begitu, kira-kira bener apa kagak nih? Ridho kan nih? Perbuatan anda diridhoi kira-kira sama guru anda? Nggak apa-apa, cuma sekali-kali. Konslet tuh namanya otak tuh. Ada salah tuh di otaknya, ada salah. Harusnya otak al-aqal itu untuk yufarriq bainal haq wal batil, tapi kita udah tahu yang batil, kita terobos. Memang di dalam matal itu disebutkan min anwa'il junun asyabab. Min anwa'il junun syabab. Antum yang pada masih muda nih, masih pada remaja, itu semacam kegilaan. Ada macam daripada kegilaan. Udah tahu salah, masih mau dicoba. Udah tahu kagak benar, masih diterobos. Udah tahu ini yang benar, males. Kenapa? Min naw'il junun, syabab itu waktu muda. Kalau antum terus terjang itu hal-hal yang buruk, nyeselnya kapan? Nih, nyeselnya kalau udah model udah beristri, udah berumah tangga, nyesel. Oh, Beb, masih lama, Beb. Enggak masih lama. Anak aja sekarang masih ingat apa yang anak lakuin, apa yang anak suka jajan waktu SD anak masih ingat. Gari banget.
Waktu itu nggak terasa, tiba-tiba wah nikah, wah tiba-tiba punya anak, wah tiba-tiba, jangan sampai pas giliran, wah tiba-tiba malaikat di depan gue. Jangan sampai modelnya kayak begitu. Kagetnya dibangunin sama malaikat. Makanya kata Sayyidi Al-Harith Anis bin Ali bin Al-Habsyi, cucu daripada penyusun kitab Maulid Sittud Durar, di antaranya sedikit tatimah. Maka lazimkanlah doa bangun tidur. Lazimkan doa bangun tidur. Yang paling singkat sudah. Fima warad, yang didoa dari bangun tidur panjang. Yang paling singkat, apa yang paling singkat? Yang paling singkat apa yang paling singkat? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim. Kata beliau Al-Habib Anis bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, lazimin hadha doa. Lazimkan doa ini. Karena apa? Karena ketika kita terbiasa dengan doa tersebut yang merupakan daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam anna mautaka kan naum. Ketahuilah bahwa matimu itu seperti tidur. Kan enak kalau pas kita lagi dibangunin sama malaikat di alam kubur, langsung kita nyebutnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim. Enak. Wah, malaikat langsung tahu minal mu'min. Fa hadza minal mu'min. Kenapa? Di sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diajarin sama guru. Kita taunya dari guru, kita taunya dari guru. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, "Ma min sunnatin min sunanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza amilaha wa dawamaha dhahara nuru Muhammad alaihi." Kalau ada seseorang mengetahui daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendawamkan daripada sunnah tersebut, niscaya orang tersebut akan tampak daripada nur Muhammad, cahaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh cerita, Al-Fakir ketika belajar di Hadramut, banyak Al-Fakir temui orang-orang saleh. Orang-orang soleh yang kalau dalam istilah dalam suluk itu orang-orang yukashif, orang-orang yang bisa melihat bagaimana perangai kita, bagaimana apa yang dikatakan di dalam hati kita, bagaimana apa yang dilakukan kita sebelum-belumnya. Salah satu masyayikh, salah satu daripada ulama orang saleh di kota Tarim pernah Al-Fakir kunjungi. Ketika Al-Fakir kunjungi, saat itu Al-Fakir batal wudunya batal. Namanya niatnya mau ziarah, mau silaturahim, royulah nggak apa-apa. Cuman niatnya cuman sebentar doang. Sekedar mau minta doa, minta bacain Fatihah. Al-Fakir datang ke rumah ini orang saleh. Ketika datang dilihatin, admadok. Ente belum wudu dulu sih. Anak mah datang sama sahib-sahib, sama teman-teman yang lain, sama teman-teman yang lain. Anak doang yang ditunjuk. Ente belum wudu dulu sih. Ente tahu bahwa ziarah, bahwa silaturahim min sunani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min sunani silaturahim mutawaddiun, dalam keadaan berwudu. Suruh wudu. Artinya apa? Artinya sunnah Nabi yang kita amalkan, yang kita dawamkan akan tampak di wajah kita. Gak bisa disembunyikan kalau kita menghadapi orang-orang saleh. Gak bisa disembunyikan. Hal-hal yang seperti itu tahu. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut, khawatir, hati-hati sama firasatnya orang-orang mukmin, karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Maka bisa melihat, bisa membedakan. Kenapa? Taksir, pengaruh daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi, itu semua berasal dari guru-guru kita. Semuanya berasal dari guru-guru kita. Ada guru di sini yang ngajarin kita benci sama Nabi.
Ada nggak? Nggak ada. Apalagi ini ma'had. Antum ini bukan orang-orang lagi yang bakalan ketika keluar di ma'had antum orang yang hadir mengikuti majlis, tapi antumlah orang-orang yang akan qaim fil majlis. Antum orang-orang yang akan memimpin majlis. Dari sekian banyak orang antum yang dipilih karena antum dipersiapkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hizbillah, termasuk daripada hizbnya Allah Ta'ala, hizbnya Rasulullah SAW dalam menegakkan syariat. Wa antum huna tahfadhuna al-Quran awal syafi'in, yang satu-satu yang pertama kali memberikan syafaat kepada antum sebelum Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Al-Quran yang antum hafalkan, Al-Quran yang antum dawamkan qiraahnya, itu yang akan memberikan syafaat sebelumnya. Karena yang namanya syafaat indal ulama ahlus sunnah wal jamaah itu nggak langsung dari Nabi aja, tapi ada 10 macam syafaat. Di antaranya syafaatnya orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh umum. Pak antum punya guru, ini termasuk orang-orang saleh. Antum bisa kategori termasuk orang-orang saleh selama antum masih mendoakan orang tua, masih mendoakan guru. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal daripada Bani Adam terputus. Salah satunya yang tidak terputus, salah satunya waladun salihun yad'u, anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Tuh, berarti predikat salehnya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum kan kalau pas waktu lahir ya, waktu lahir pasti orang tuanya ngarapin apa? Ya Allah, mudah-mudahan nih jadi anak yang saleh. Gak ada, ya Allah mudah-mudahan nih anak jadi preman. Gak ada yang didoain sama orang tua begitu. Wah, hatta orang tuanya preman. Wah, hatta anak orang tuanya begal. Mudah-mudahan jadi begal penerus saya ini anak. Gak ada yang begitu. Tidak ada yang seperti itu. Harapan orang tua selalu menjadikan anaknya itu menjadi anak-anak yang saleh, terlebih lagi kepada guru-guru antum. Ya, terlebih lagi kepada guru-guru antum. Bil ilmi yuntafa' wa bil khidmati yurtafa'. Dengan ilmu akan mendapatkan manfaat, tapi dengan khidmah antum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara apapun, peringatan apapun, itu selalu semuanya bersumber dari guru-guru kita. Makanya nih, antum nih alhamdulillah kan kalau di pondok HP dilarang ya? HP dilarang kecuali yang ngumpet-ngumpet nih. Ya, biasanya santri terdepan, selangkah lebih maju dibandingin ustaz nih. Ini maaf aja nih. Nanti antum ketika di masyarakat antum bakalan menemui orang-orang bagaimana mereka gilatul adab ma'al ulama, gilatul adab ma'al salihin melalui HP-nya. Dengan cara apa? Nih, pas lagi acara maulid dia selfie begini. Ini orang salehnya di belakangin, ini orang saleh di belakangin ini. Dia selfie. Mukanya khusyuk, di belakangin orang. Nih, begini. Hada min gillatil adab. Ini namanya kurang ajar. Yang namanya orang alim, orang saleh harus kita pandang dengan pandangan ihtiram. Jangankan dengan wajah, tapi juga dengan badan. Sesungguhnya kedudukan orang saleh, orang alim, orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, kiblatul maq'ad, sebagai kiblatnya ketika kita duduk bersamanya. Ketika kita duduk sama orang saleh, ya duduknya bagaimana? Jangan membelakangi. Tapi ketika nanti antum di luar, antum bakalin dapati fenomena tuh namanya. Pas lagi maulid, lagi orang pas lagi mahalul qiyam, ya Allah istihdarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sibuk sama HP. Udah begitu merekamnya pakai blitz. Silok ke mata tuh. Tuh orang sampai kicer-kicer matanya begitu.
gara-gara beritnya. Kita mah asik aja begitu. Kita nggak merasa termasuk min gillatil ada, termasuk kepada orang saleh. Nah, kebiasaan hal-hal yang seperti ini selama antum di ma'had itu nanti bawa ketika nanti antum di luar, ketika antum mulai berhubungan dengan masyarakat. Kembali lagi, ketika kita peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana salat kita dinilai, bagaimana tasdik kita, pembenaran kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipupuk. Tapi bukan berarti yang namanya ma'had itu menjadikan antum harus jadi kiai. Ya. Antum selama di ma'had bukan berarti antum harus jadi kiai. Tapi kalau di keluarga antum tidak ada yang menjadi kiai, maka prioritaskan hal tersebut. Prioritaskan hal tersebut. Apalagi antum hafadzul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran harus senantiasa murajaah. Tarkul murajaah, afatul ilmi bitarkil murajaah. Hilang tuh ilmu kalau kata kita murajaah. Kalau ada orang yang hafalan, selama di ma'had Masya Allah lancar, begitu keluar 3 bulan, 4 bulan di luar kagak murajaah itu hafalan, hilang. Jamin. Kenapa? Dihilangin tuh murajaahnya. Kalau murajaahnya nggak dikembali dihafalkan lagi terus-terus, itu bakalan hilang. Maka penting kita yang punya hafalan Quran, yang menjadi hafal Quran kan kalau kita lupa sama hafalan Quran dosa, betul guys? Orang yang menghafal Al-Quran kemudian secara sengaja dia melupakan hafalannya tersebut, itu dosa. Nah, ini menjadi tanggung jawab buat antum. Menjadi tanggung jawab buat antum. Tapi nggak dalam artian antum di ma'had antum harus jadi kiai. Tapi ada prioritasnya. Bagaimana kita memprioritaskan nanti posisi kita ketika di masyarakat. Yang penting pribadi kita adalah pribadi Qur'ani, pribadi yang menegakkan syariat Islam. Jangan terbawa arus. Jangan mentang-mentang anak selama muda dari mulai SD sampai SMA di pesantren, pas udah keluar bebas. Kayak kucing kampung dikekang, dibawa ke dalam rumah. Udah dibawa dalam rumah dipiaranya. Pas giliran nggak boleh keluar, pas giliran keluar kagak balik lagi ke kampung. Kucing kampung. Jangan model kayak begitu. Jangan jadi kayak santri kucing kampung. Tapi bagaimana kita menerapkan apa yang kita dapatkan di ma'had, di pondok, melalui pengajaran pendidikan guru-guru kita terapkan nanti di masyarakat. Nggak semuanya bakal jadi kiai, ana jamin. Ana punya teman-teman juga banyak selama di pondok, tapi nggak semuanya jadi kiai. Tapi mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang berguna, yang ilmunya manfaat. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma shadiqan. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat, berikan pemahaman yang betul. Jangan sampai akhirnya ketika keluar dari ma'had ngikut kepada sempalan-sempalan akidah, akhirnya enggak benar. Naudzubillah min dzalik. Kita diajarkan di sini cinta sama Nabi Muhammad SAW, diajarkan bagaimana ihtiram kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam syariat tidak ada hukuman yang lebih berat buat seseorang secara hukum zahir kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat, kecuali orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. Antum hizib daripada Rasulullah SAW. Antum ingin dipersiapkan sebagai pasukannya Rasulullah SAW. Dalam arti apa? Membela harkat martabat Rasulullah SAW, membela syariat Islam. Sekarang mik aja repot nih. Ini mik di luar apa di dalam nih? Nah, kalau mik luar akhirnya Pak Kiai kena nih. Kalau lagi digoncang tuh, yang namanya syiar Islam tuh lagi di luar, lagi digoncang, ya Allah. Maka persiapan diri antum selama antum di ma'had. Bagaimana antum mendapatkan ilmu yang mumpuni. Bagaimana ketika nanti kelak betul-betul menegakkan syariat Islam, betul-betul menegakkan apa yang menjadi harkat martabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi sebelum beliau masuk Islam, ketika waktu perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ya, Sulhul Hudaybiyah. Ada yang mengatakan di Bai'atul Ridwan. Beliau ini Sayyidah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini sebelum beliau masuk Islam merupakan delegasi daripada orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dijadikan delegasi oleh orang-orang kafir untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saat itu terdengar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau melaksanakan umrah ditahan sama orang-orang kafir, sampai diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di antara yang diutus itu Sayyidina Utsman bin Affan. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai pengaruh di kota Mekah. Ternyata ditahan Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam riwayat ketika ditahan Sayyidina Utsman bin Affan, harusnya Sayyidina Utsman bin Affan sudah pulang, kok nggak pulang? Iblis menjelma, oh Utsman sudah dibunuh. Utsman sudah dibunuh. Mendengar hal tersebut, para sahabat melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat yang hadir pada tempat tersebut berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Rasulullah SAW, untuk membela Sayyidina Utsman bin Affan. Perang. Akhirnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir di Makkah ketika mendengar hal tersebut pada ketakutan. Padahal mereka tahu ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata. Yang bawa kudanya cuma 3 orang, itu pun cuma buat bawa-bawa barang. Kagak ada pedang, nggak ada pedang, kagak ada. Ada yang mengatakan, riwayat lain mengatakan ada 3 orang yang membawa pedang. Tapi bukan pedang buat apa? Perang, tapi pedang buat jagal. Buat jagal hewan, buat motong hewan. Tapi ketakutan, Allah kasih ketakutan kepada orang-orang kafir saat itu. Mereka ketakutan, wah kalau begini bahaya nih. Kalau sampai para sahabatnya Muhammad sampai datang mendatangi kita, memerangi kita, kita bisa kalah. Padahal mereka tahu kagak ada yang bawa alat perang. Diutuslah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi karena beliau lisannya licin. Lisannya licin. Pintar beliau menjadi delegasi. Diutus menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilangin Utsman bin Affan masih aman, hidup. Gak kenapa-kenapa, dijamin. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan seorang bangsawan yang mempunyai pengaruh besar di kota Mekah saat itu. Diutus Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatiin bagaimana para sahabat memperlakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihatin bagaimana para sahabat. Ketika sudah selesai perundingan, pulang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ke kota Mekah. Ayah qaumi, kaumku kumpul sini. Kumpul sini. Wallahi demi Allah, anak udah kumpul, anak udah sering duduk sama raja-raja, mau itu yang raja Mesir, raja Busra, raja manapun. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Demi Allah, aku tidak melihat seseorang mencintai seseorang melebihi kecintaannya para sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Ma tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi aydihim wa dallaqa fi wujuhihim. Kalau Muhammad meludah, ludahnya enggak pernah sampai ke tanah. Ludahnya ditadah sama tangan-tangan sahabatnya. Udah ditadah, enggak cuma didiemin doang, tapi itu ludahnya Rasulullah SAW dirusapin ke wajah dan badan mereka. Tidak ada seorang sahabat Nabi, sahabat Muhammad yang menatap tajam kepada Nabi Muhammad. Haibatan lahu, karena kewibawaan Muhammad di hadapan para sahabat Muhammad. Mara'ai, aku tidak pernah melihat seseorang begitu diam seperti seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung yang kalau burung tersebut beranak bakalan bisa. Kenapa? Saking kagak gerak. Kalau kita beda kan, depan dulu ya. Kalau ada kagak gerak, lagi ngantuk gitu. Kagak gerak tuh, duduk depan dulu. Kagak gerak, tapi ke depan begitu. Ini para sahabat Nabi di depan Rasulullah SAW kagak ada. Nggak ada yang goyang-goyang, nggak ada.
Ini sahabat Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya apa kata Nabi? Kata Urwah bin Mas'ud, tidak ada seorang pun yang berani mengangkat suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun. Kalau Nabi Muhammad wudu, kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Mereka tuh sampai berebutan untuk mendapatkan air bekas wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kecintaan yang seperti itu karena kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan yang betul-betul hakikah. Kenapa? Karena bil ain yanzur, karena dengan mata mereka melihat. Makanya antum selama di pondok doain. Salah satu yang diajarkan guru Al-Faqir Sayyidi Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatir rahimahullah ta'ala wa arda, beliau mengajarkan kepada kami kalau sebelum memulai pelajaran baca suratul Fatihah dengan niatan agar Allah Ta'ala menutup aibnya guru kita. Baca suratul Fatihah dengan niatan agar aibnya guru kita tertutup. Kapan? Ketika waktu lagi mengajar. Kenapa? Karena kita punya guru boleh jadi adalah orang-orang yang yang ada salahnya. Bukan maksum, bukan yang nggak mungkin ada dosanya, pasti ada salahnya. Diajarin sama guru kami untuk baca Fatihah sebelum memulai belajar dengan niatan agar aibnya kita punya guru tertutup ketika waktu lagi mengajar. Min babil adab. Karena ini termasuk adab. Ini adalah makna daripada tasdik, pembenaran kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ingat antum di ma'had nggak mesti harus jadi kiai, tapi bagaimana ilmu antum berguna buat antum, ilmu antum bermanfaat buat antum, bagaimana antum bisa mendapatkan ridha daripada guru-guru antum. Ketika antum di luar ikhtiar, silahkan ikhtiar. Nabi ikhtiar gak? Nabi ikhtiar. Nabi sahibul ikhtiar. Nabi umur 12 tahun masih mudanya, masih umuran SMP, umuran SD, Nabi sudah menjadi eksportir. Nabi dagang, Nabi ikhtiar. Bahkan beliau ketika sudah diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih ikhtiar. Pernah Nabi datang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Datang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra karena beliau termasuk salah satu anak yang paling dicintai. Sebelum beliau datang ke rumah istri-istri beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu senantiasa mendatangi rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Datang Rasulullah SAW ke rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ketuk pintu, minta izin. Adab. Ini bapak nih. Ini seorang bapak, nggak main asal cekrek buka aja, nggak begitu. Ketuk pintu, memberikan salam, minta izin. Adkhul ya Fatimah, apakah anak boleh masuk wahai Fatimah? Boleh ya Rasulullah, boleh ya abati. Sayyidah Fatimah memanggil Rasulullah SAW, nggak pernah langsung kalimat ya abati, wahai ayahku, nggak pernah. Selalu mengedepankan ya Rasulullah, ya abati, ya Rasulullah, ya abati. Dibukain, boleh ya Rasulullah, ya abati. Dibukain. Didapati Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi meringis. Anak kecil nih, cucunya Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai sama Rasulullah SAW. Raihanata Rasulullah, pelipur laraknya Rasulullah SAW. Kalau ada orang udah punya cucu, anaknya lupa ada tuh, yang ingat cucu aja tuh biasanya. Sama Rasulullah SAW, lil basyariyah, karena sifat kemanusiaan yang beliau miliki juga sama seperti itu. Dapat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi meringis. Ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah, kenapa nih anakku Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Ya Rasulullah, innahuma lam yakula. Ya Rasulullah, ini belum pada makan. Tanya sama Rasulullah, berapa hari belum makan? 2 hari ya Rasulullah. Kau bagaimana? Aku pun sama, belum makan 2 hari. Ali kemana? Ali lagi pergi, gak dapat kerjaan, gak dapat upah, gak dapat jasa. Lagi keluar, lagi mencari makan. Ini istrinya, ini kedua anaknya.
orang-orang dicintai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, ini Rasulullah, apa sulit buat Rasulullah tinggal menengadahkan tangan beliau, ya Allah turunkan inzil ma'idatan minas sama, turunkan makanan dari langit. Bisa tak begitu Rasulullah? Sangat mampu, sangat bisa. Allah tawarkan kepada Rasulullah SAW seluruh Jaziratul Arab saat itu untuk menjadi emas milik Rasulullah. Ditolak sama Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika mengetahui Sayyidina Hasan lagi kelaparan? Beliau keluar dari rumah beliau, kemudian ke pasar. Mendapati di pasar, khawatir kalau ketemu para sahabat, mengetahui raut wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sedih, nanti bakal apa? Langsung dikasih. Sebelum minta pasti dikasih. Rasulullah nggak pernah meminta kecuali kapan? Ketika waktu perang. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy saat itu yang mereka mempunyai harta yang berlimpah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW untuk jihad fisabilillah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memberikan nilai yang sangat besar saat itu. Hal tersebut nggak mau Rasulullah, nggak mau ngandelin orang. Rasulullah nggak mau ngandelin orang, nggak mau ngandelin pemberian orang. Akhirnya Rasulullah SAW menghindari pasar untuk terus jalan menelusuri kota Madinah sampai keluar di kota Madinah. Di keluar kota Madinah ada orang Yahudi lagi teriak-teriak, ayo siapa yang kuat bisa bantu anak gak nih? Ngambil air di sumur. Setiap satu timba anak kasih 3 kurma. Rasulullah SAW menghampiri orang tu Yahudi. Tu orang Yahudi bisa hampir sama, anak bisa bantu. Ya bawa. Dibawa amani orang Yahudi Rasulullah SAW. Tak tahu nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di rumahnya itu sumurnya, itu timbanya, itu tempat yang ente uduk isi, kata tu Yahudi. Ditimbak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ditimbak satu, diisi ke baknya. Datang Rasulullah SAW kepada tu orang Yahudi. Kalau boleh, ana minta upah untuk 1 timbak tadi. Kenapa? Ana udah 3 hari belum makan. Ana 3 hari belum makan, kata Rasulullah. Diberi sama itu orang Yahudi 3 korma, dimakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi Rasulullah SAW bekerja, ditimbak sampai akhirnya timbak ke-9, timbaknya putus. Itu orang Yahudi yang lagi duduk melihatin Rasulullah kerja. Ini orang-orang kelihatan tua, tapi kok tenaganya begitu besar, heran. Ngelihat timbaknya putus, itu orang berdiri langsung menghampiri Rasulullah SAW. Rasulullah digampar, mukanya digampar sama tuh orang Yahudi. Ditanya sama Rasulullah, kenapa itu kok gamparan? Lah ente jatuhin timbang itu dalam sumur. Gimana sekarang mau ngambilnya? Anak nggak punya timbal lagi. Gimana anak mau ngisi air? Sedangkan ini air anak butuhin buat tanaman anak, buat hewan anak. Kata Rasulullah, ente kok ambil timba ini doang? Amar Rasulullah di tangan beliau dimasukkan ke dalam sumur, bukan tangan beliau yang memanjang, airnya yang naik itu membawa timba daripada yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik tuh airnya, mukjizat di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih timbanya dikasih sama Rasulullah. Kata Rasulullah, anak sudah selesai, anak mau upah itu. Ini orang Yahudi melihat begitu gemeter. Sambil ngitung tadi berapa? Udah 9 kali 7 dihitung sama dia. 1, 2. Berapa tuh? Berarti 27 ya? 9 kali 3. Diberikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang Yahudi sambil gemeter. Ini jangan-jangan ini adalah Muhammad. Jangan-jangan ini adalah utusan Allah yang dikabarkan oleh rahib-rahibku. Oh celaka nih, tangan udah pernah gampar dia orang istimewa yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dipotong tuh tangannya, langsung dibakar tangannya, dipotong tangannya saat itu juga. Gelepar karena kehabisan darah, akhirnya dia pingsan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah, diam-diam, jangan sampai kelihatan sama para sahabat. Masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, ya Fatimah ini makan, ini buatmu dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini orang Yahudi yang lagi pingsan, tiba-tiba ada kafilah dari sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang
pulang berdagang, melihat ada orang tangannya terputus, darah di mana-mana, disangka dibegal, dibawa sama sahabat, dibalut dulu, masih dalam keadaan gak sadarkan diri. Ketika dalam perjalanan menuju kota Madinah baru sadar, mana mau dibawa kemana. Oh tadi ente mungkin dibegal sama orang. Enggak. Tadi anakku melihat, diceritain tuh sama orang Yahudi kisahnya. Sekiranya engkau tahu di mana rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat, ya kami tahu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianterin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi, dianterin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang Yahudi sama para sahabat. Dibuka, dikasih tahu, oh Rasulullah di rumah Sayyidah Fatimah. Di rumah Sayyidah Fatimah Rasulullah kalau ada tamu, beliau nggak membukanya, nggak menyambutnya di dalam rumah, karena rumah Sayyidah Fatimah cuma sepetak begini doang. Kalau pintunya kebuka langsung kelihatan semuanya. Rasulullah keluar dari rumah Sayyidah Fatimah menemui para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini kata orang Yahudi begini-begini. Sampai akhirnya dipotong tangan karena takut dengan apa yang telah dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Mana tangannya? Tangannya mana yang tadi udah putus? Dibawa gak? Dibawa. Sama Rasulullah disambungin lagi itu tangannya orang Yahudi, dilipat pakai ridanya Rasulullah SAW, ditiup. Fayaudu kamakan, kembali itu tangan seperti sedia kala. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu hebatnya Rasulullah, ketika waktu ikhtiar tetap beliau ikhtiar. Tuh mahal syahidnya. Gak serta-merta Rasulullah langsung angkat tangan, ya Allah minta rezeki. Gak begitu. Islam gak mengajarkan kita cuma duduk di sajadah, ibadah, tawakal aja. Gak ada. Ada yang namanya ikhtiar sama tawakal. Baru kita mendapatkan daripada apa? Mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan. Bagi kita sebagai seorang hamba. Ada gasep, ada waktunya. Al-wahbi qabla al-kasbi. Kalau dalam thalabul ilm ada yang namanya al-wahbi. Wahbi itu apa? Pemberian dari Allah Ta'ala. Kapan itu? Ba'dal kasbi, setelah kita mencari ilmu. Kalau antum mengamalkan ilmu yang antum dapatkan di ma'had, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kepada antum ilmu yang tidak antum dapatkan di ma'had. Tapi ilmu itu datangnya dari Allah Ta'ala, itu namanya ilmu wahbi. Kalau orang-orang suluk biasanya dibilangnya ilmu laduni. Dibilangnya ilmu laduni. Al-wahbi itu pemberian langsung dari Allah Ta'ala. Kapan itu? Ba'dal kasbi. Apa yang antum dapatkan di ma'had diterapkan dulu buat antum sendiri, buat pengamalan antum sendiri. Jadikan hal tersebut sebagai apa? Jalan kita untuk mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua kita, mendapatkan keridhaan kita dari guru-guru kita, sebelum kita mengharapkan ridho daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai akhirnya kita termasuk kategori al-ajiz, orang-orang yang lemah. Siapa itu orang-orang yang lemah? Man atba'a nafsaha hawa. Kata Nabi, orang yang ngikutin hawa nafsunya aja. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Wa fi riwayat wa tamanna 'ala Allah. Tapi punya angan-angan kau sama Allah tuh, enggak apa-apa, maksiat dikit-dikit lah. Allah kan Maha Pengampun, enggak apa-apa, nanti juga bakalan diampuni sama Allah Ta'ala. Dia lupa. Ada ayat Allah Ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit banyak itu baik mau buruk bakalan tampak. Kalau andai kata ditampakannya di dunia, alhamdulillah, antum rasakan dunia yang repot. Kalau ditampakannya nanti ketika waktu di akhirat, naudzubillah min dzalik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena balasan ketika waktu nanti di akhirat itu pasti lebih baik. Dalam artian apa lebih baik? Lebih besar ganjarannya. Kalau yang baik jadi lebih besar, yang buruk nanti juga lebih besar. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Maka esensi daripada pengajaran kita, hadirnya kita dalam peringatan-peringatan hari besar Islam, semuanya selalu berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali untuk memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkanlah keberadaan antum di ma'had
untuk selalu menimba ilmu yang manfaat, untuk menjadikan antum orang-orang yang berguna untuk masyarakat, dan juga sebelum untuk masyarakat kepada orang tua dan juga kepada guru-guru antum. Mudah-mudahan yang bisa Al-Fakir sampaikan saat ini bisa bermanfaat, khususnya buat Al-Fakir sebagai pengingat buat Al-Fakir, dan umumnya buat antum semua bisa menjadi pengingat juga, agar kita selalu senantiasa mengharapkan daripada keridhaan orang tua kita, keridhaan daripada guru-guru kita, sebelum kita mengharapkan daripada ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, al-hukm lil mautin, al-wasilah hukmul maqasid. Hal tersebut jadikan kaidah buat kita dalam kita menuntut ilmu, dalam kita mencari ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidna qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum Al-Fakir akhiri, Al-Fakir mau mengajarkan doa pendek yang diajarkan sama guru-guru Al-Fakir, yang semuanya dilakukan di doa. Kalimat tersebut dibaca oleh orang-orang saleh. Doanya pendek. Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Karena Ibnu Arabi yaquluha fi kulli yaumin alf marrah. Ibnu Arabi setiap hari membaca doa tersebut 1000 kali. Doanya bagaimana? Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.